Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya IGT Prana Putra, absen 8 dari kelas 11A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai transformasi fungsi dan juga lingkaran. Yang dimana transformasi fungsi ini akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama translasi, yang kedua dilatasi, yang ketiga rotasi. Dan juga lingkaran yaitu hubungan panjang busur dan juga luas juring. Ayo kita mulai. Di sini translasi, di mana saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu sebuah persamaan fungsi 2y sama dengan 3x plus 4 ditranslasikan ke kanan sejauh 5 satuan dan 4 satuan ke bawah. Tentukan bayangan dari persamaan fungsi tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, terlebih dahulu kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. Kita misalkan persamaan fungsinya adalah a, yaitu 2y sama dengan 3x plus 4. Translasinya AB, yaitu 5 satuan ke kanan berarti positif, lalu 4 satuan ke bawah berarti negatif. Berarti A-nya 5, B-nya adalah min 4. Kita jawab soal tersebut. Kita tahu bahwasannya x aksen y aksen sama dengan xy ditambah ab merupakan suatu persamaan dari translasi, di mana x aksen sama dengan x plus 5, y aksen sama dengan y min 4. X aksen sama dengan x plus 5, kita pindah ruaskan x-nya dan juga 5-nya menjadi x sama dengan x aksen min 5, dan juga untuk y-nya y aksen sama dengan y min 4, kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan y aksen plus 4. Lalu setelah kita mendapatkan x dan y, kita substitusikan nilai x dan y tersebut ke dalam persamaan yang a, yaitu 2y sama dengan 3x plus 4. Kita ubah y-nya menjadi 2 dikali y plus 4 sama dengan 3, x-nya adalah x min 5 ditambah 4. Kita kali pelangi 2 dikali y, 2 dikali 4 sama dengan 2y aksen ditambah 8 sama dengan 3 dikali pelangi 3 dikali dengan x, 3 dikali dengan min 5, yaitu 3x min 15 ditambah 4. Kita pindah ruaskan 8-nya ke sebelah kanan, 2y sama dengan 3x min 15 plus 4 min 8. Sehingga bayangan dari persamaan fungsi tersebut adalah 2y aksen sama dengan 3x aksen min 19. Saya lanjutkan ke transformasi fungsi yang kedua, yaitu dilatasi. Saya punya contoh soal, yaitu sebuah persamaan fungsi y kuadrat sama dengan x plus 3 didilatasi dengan skala minus 1 dengan pusat min 2,2. Tentukan persamaan fungsi baru yang terbentuk. Seperti contoh sebelumnya, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu apa yang diketahui pada soal. Kita misalkan saja persamaan fungsinya adalah a, yang dimana y kuadrat sama dengan x plus 3. Lalu skala adalah kita simbolkan dengan k, yaitu minus 1, dengan pusat a-nya adalah minus 2, b-nya adalah 2. Tentukan persamaan fungsi baru yang terbentuk, artinya ditanya adalah a aksennya. Kita jawab soal tersebut. Kita tahu bahwasannya dilatasi x-nya itu akan bernilai sama dengan x aksen min a per k ditambah a, lalu y sama dengan y aksen min b per k ditambah b. Kita masukkan persamaan x dan y tersebut ke dalam persamaan fungsi yang telah ada, yaitu y kuadrat sama dengan x plus 3. Kita ubah y-nya menjadi y aksen min b per k ditambah b kita kuadratkan, sama dengan x aksen min a per k ditambah a, kita tambahkan 3. Kita selesaikan atau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan yang telah ada, yaitu y aksen min 2 per min 1 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan x aksen ditambah 2 per min 1 min 2 ditambah 3. Kita selesaikan penyebut dalam soal tersebut. Kita sama-samakan kali minus 1 untuk menghilangkan nilai min 1-nya, sehingga menjadi y aksen min 2 ditambah 2 kita kuadratkan sama dengan
X aksen ditambah 2 min 2 dikurang 3. Min 2 ditambah 2 adalah 0, sehingga hasilnya adalah Y kuadrat. Lalu X plus 2 min 2 itu hasilnya X plus 0, sehingga hasilnya adalah X aksen saja dikurang 3. Sehingga hasil akhirnya adalah Y kuadrat sama dengan X min 3. Itu merupakan fungsi baru yang terbentuk. Untuk transformasi fungsi yang terakhir adalah rotasi. Di sini saya punya contoh soal sebuah persamaan fungsi 2x kuadrat ditambah x min 7 sama dengan y. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah dengan pusat min 1,4. Tentukanlah bayangan yang tercipta. Seperti soal sebelumnya, sama kita akan mencari apa yang diketahui di soal. Yang diketahui kita asumsikan saja persamaan fungsinya adalah A, yaitu 2x kuadrat ditambah x min 7 sama dengan y. Lalu rotasinya theta sebesar 90 derajat dengan A-nya sama dengan min 1, B-nya min 4. Kita tahu juga di rotasi nilai x aksen itu bernilai x min A cos theta dikurang y min B sin theta ditambah A. Dan juga y sama dengan x min A sin theta ditambah y min B cos theta ditambah B. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam persamaan yang telah ditetapkan. X min 1 cos 90 dikurang y min 4 sin 90 ditambah min 1. X ditambah 1, dimana cos 90 bernilai 0, min y plus 1 sin 90 bernilai 1 dikurang 1. X plus 1 dikali 0 adalah 0, min y plus 4 min 1. Kita uraikan operasi ini menjadi y plus 4. Maka kita dapatkan y sama dengan x aksen min 4. Itu merupakan nilai y yang kita ketahui. Lalu yang kedua adalah y. Kita substitusikan kembali x min 1 sin 90 derajat ditambah y min 4 cos 90 dikurang 4. Dimana sin 90 bernilai 1, cos 90 bernilai 0. Kita operasikan x plus 1 dikali 1 hasilnya x plus 1. Karena ini 0 dikalikan dengan apapun tetap hasilnya 0, kita hilangkan saja, sisa minus 4. Berarti x plus 1 min 4. Sehingga ketika kita menaruhkan x-nya menjadi x sama dengan y aksen plus 3. Itu merupakan nilai x dan y yang kita telah peroleh dari soal tersebut. Lalu kita substitusikan nilai x dan y tersebut ke dalam persamaan yang telah ada. Kita masukkan 2 dikali y plus 3 dikuadratkan ditambah y plus 3 dikurang 7 sama dengan x min 4. Kita operasikan y plus 3 kuadrat terlebih dahulu akan menghasilkan y kuadrat plus 6y ditambah 9. Sehingga 2 dikali y kuadrat plus 6y ditambah 9 dikurang 7 sama dengan x min 4. Kita sederhanakan kembali, 2y kuadrat ditambah 2y ditambah 18 kurang 7 sama dengan x min 4. Kita gabungkan nilai-nilai yang ada, yaitu 2y kuadrat ditambah 2y ditambah 11 tambah 4 sama dengan x. Di sini saya terdapat kesalahan, harusnya di sini adalah 12y. Sehingga hasilnya adalah 2y kuadrat ditambah 12y ditambah 15 sama dengan x. Itu merupakan bayangan yang tercipta. Lalu materi yang terakhir adalah lingkaran, yaitu hubungan panjang busur dan juga luas juring. Di sini saya punya soal sebuah lingkaran dengan luas juring PLM adalah 12 cm kuadrat, maka luas juring PKN adalah berapa cm kuadrat. Di pada gambar tersebut, gambar ini, kita ketahui bahwa besar sudut LPM adalah 60 derajat ini. Lalu KPN adalah 45 derajat. KPN. Dan juga luas juring PLM 12 cm kuadrat pada soal. Lalu yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah luas juring PKN.
Untuk hubungan panjang busur dan juga luas juring itu kita punya persamaan. Sudut pertama dibagi sudut kedua sama dengan luas juring 1 dibagi luas juring 2. Artinya sudut PLPM kita bagi dengan sudut KPM sama dengan luas juring PLM dibagi luas juring PKM. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Besar sudut LPM adalah 60 derajat, sedangkan sudut KPN adalah 45 derajat, di mana luas juring PLM adalah 12 cm kuadrat, dan juga luas juring PKN adalah nilai yang kita akan cari. Kita beri simbol saja dengan X. Kita sederhanakan saja, 60 dibagi 45 kita sama-sama bagi 15 akan menghasilkan pecahan 4/3 sama dengan 12 per X. Kita kali silang 4 dikali dengan X, 3 dikali dengan 12, berarti 4X sama dengan 12 kali 3. 4X sama dengan 36. X sama dengan 36 bagi 4, maka X kita peroleh nilainya adalah 9. Maka luas juring PKN adalah 9 cm kuadrat. Oke, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai materi transformasi fungsi yang bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama translasi, yang kedua dilatasi, yang ketiga adalah rotasi, dan juga lingkaran, yaitu hubungan panjang busur dan juga luas juring. Mohon maaf apabila terdapat jawaban yang salah atau kekeliruan dalam mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa.